Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Beliau telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat merasakan manfaat yang luar biasa hingga saat sekarang ini. Dan tak lupa pula, salawat beriringkan salam kita hadiahi kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad, yang mana beliau telah membawa kita dari alam kegelapan hingga alam yang terang benderang yang kita rasakan sampai saat sekarang ini. Baiklah, tanpa memperpanjang mukaddimah, langsung saja saya akan membacakan judul pidato saya yang berjudul Saya Indonesia, Saya Pancasila. Pancasila, mendengar istilah tersebut, yang terbayang dan terlintas di dalam otak kita adalah peraturan yang dianut oleh warga Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman hidup. Nah, apakah kita sudah mengetahui arti dari pedoman hidup itu? Pedoman hidup adalah peraturan yang dijadikan sebagai acuan dan pacuan warga negara dan pemimpinnya untuk menjalankan pemerintahan. Apakah kita sudah menerapkan kehidupan berpancasila di dalam masyarakat? Menerapkan kehidupan berpancasila di dalam masyarakat tentunya tidaklah sulit. Kita bisa menerapkan 5 sila yang terkandung di dalamnya. Kita bisa memulai dari tingkat yang lebih rendah hingga ke tingkat instansi yang lebih tinggi. Seperti memulai dari lingkungan keluarga, lingkungan pembelajaran, hingga ke lingkungan yang lebih tinggi, yaitu lingkungan masyarakat yang kental akan peraturan-peraturan tersiratnya. Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI sejak tanggal 17 Agustus 1945 bukanlah suatu bangsa baru yang dapat dipisahkan dari sejarah. Kesuksesan dalam menyatukan bangsa Indonesia yang majemuk dan plural mengalami proses sejarah yang tidak singkat dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Kita juga memerlukan pengorbanan oleh para pendahulu kita. Meskipun bangsa Indonesia majemuk dan plural, akan tetapi kita tetap menjadi satu kesatuan sebab lahirnya Pancasila. Saat ini, ancaman pemecah belah bangsa Indonesia tidak hanya datang dari luar Indonesia saja, melainkan datang dari dalam bangsa Indonesia itu sendiri. Maka dari itu, kita sebagai generasi penerus bangsa wajib mengetahui mengenai lahirnya Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sejarah lahirnya Pancasila. Secara singkat, lahirnya Pancasila adalah judul pidato yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI. Konsep dan rumusan awal Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Insinyur Soekarno sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Pidato ini pada awalnya disampaikan secara aklamasi, tanpa judul dan baru mendapatkan sebutan lahirnya Pancasila yang diberikan oleh mantan Ketua BPUPKI Dr. Rajiman Weddiodiningrat, yang dalam kata pengantar buku tersebut berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam kata pengantar atas dibukukannya pidato tersebut, yang pertama kali terbit pada tahun 1947, mantan Ketua BPUPKI Rajiman Weddiodiningrat menyebutkan pidato Insinyur Soekarno tersebut berisi lahirnya Pancasila. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai makna-makna yang terkandung di dalam burung Garuda, perisai, dan Bhinneka Tunggal Ika. Seperti yang kita tahu, lambang burung Garuda tidaklah asing lagi bagi kita. Nah, apa sebenarnya arti dan makna dari burung Garuda tersebut? Burung Garuda merupakan burung mistis dari mitologi Hindu yang berasal dari India dan berkembang di wilayah Indonesia sejak abad ke-6. Burung Garuda melambangkan kekuatan, dan warna emas pada burung Garuda itu melambangkan kemegahan dan kejayaan.
Sementara itu, kepala burung Garuda yang menoleh ke kanan mencerminkan jalan yang benar, pemikiran orang zaman dahulu yang menginginkan Indonesia menjadi negara yang benar, bukan Indonesia yang berada di jalan yang salah. Selanjutnya, jumlah Garuda dengan sayap yang mengembang setiap terbang ke angkasa, melambangkan dinamika dan semangat menjunjung tinggi nama baik bangsa dan negara Indonesia. Jumlah dalam setiap bagian burung Garuda mencerminkan tanggal kemerdekaan Indonesia. Pertama, jumlah masing-masing sayapnya berjumlah 17, yang artinya tanggal kemerdekaan kita yaitu tanggal 17. Dan jumlah bulu ekor memiliki jumlah 8 yang melambangkan bulan kemerdekaan Indonesia, yaitu bulan Agustus, tepatnya pada bulan ke-8. Dan jumlah bulu-bulu di pangkal ekor atau perisai berjumlah 19 helai dan di lehernya berjumlah 45, yang berarti tahun kemerdekaan kita yaitu tahun 1945 atau biasa kita sebut dengan tahun 1945. Selanjutnya, pengertian dari perisai. Perisai yang dikalungkan mengandung 5 buah simbol yang masing-masing simbol melambangkan sila-sila dari dasar negara Pancasila, melambangkan pertahanan Indonesia. Pita putih bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Pada bagian bawah Garuda Pancasila terdapat pita putih yang dicengkram bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka artinya berbeda-beda, sedangkan kata tunggal berarti satu, sedangkan kata ika berarti itu. Jadi arti dari Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kata Bhinneka Tunggal Ika merupakan kata dalam bahasa Jawa kuno yang diambil dari kitab Sutasoma karya Empu Tantular, merupakan seorang pujangga dari kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Berikut beberapa kutipan mengenai Bhinneka Tunggal Ika yang terdapat dalam kitab Sutasoma. Antara ajaran agama Buddha dan Hindu berbeda itu konon. Namun kapan Tuhan dapat dibagi-bagi, demikianlah kebesaran Tuhan adalah satu. Berbeda sebutan tetapi tetap tunggal, itu tidak ada Tuhan yang dua. Selain menggelar Brajayana atau spiritual, Pancasila agar dipergunakan sebagai pegangan untuk kehidupan semua manusia. Tak sampai di situ juga, Dasar-sila patut dihayati oleh para agamawan untuk mencapai sebuah kerukunan. Selanjutnya, Pancasila sebagai sarana dalam menghadapi ancaman yang memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dewasa ini, Pancasila mungkin hanya dianggap suatu wacana, suatu yang tidak terlalu penting di dalam kehidupan kita. Hal ini terbukti dengan semakin banyaknya konflik yang terjadi di mana ancaman tidak hanya datang dari luar Indonesia saja, melainkan datang dari dalam bangsa itu sendiri, yaitu bangsa Indonesia. Mereka yang kurang memahami nilai-nilai Pancasila selalu terjebak dalam sekat-sekat primordialisme dan terpecah dalam agama, suku, ras, bangsa, dan pemikiran yang sempit. Kita sebagai generasi penerus bangsa Kesatuan Republik Indonesia wajib menjadi generasi yang cerdas, yang selalu menerapkan dan menaati nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak boleh mudah diadu domba oleh pihak-pihak tertentu yang ingin memecah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia demi kepentingan dan keuntungan kelompok-kelompok tertentu. Yang wajib diingat untuk dipahami adalah perjuangan yang telah dilakukan oleh para pendahulu kita yang mempertaruhkan nyawanya demi kemerdekaan Indonesia. Kemajemukan dan pluralisme wajib dihargai dan dibanggakan, menjadikan kemajemukan suatu potensi sebagai memperkaya Indonesia sebagai negara yang kaya. Mari kita secara bersama-sama menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia tidak hanya kaya akan hasil alam dan tanahnya saja, akan tetapi Indonesia juga kaya akan Pancasilanya. Selanjutnya, penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Melalui contoh kecil saja dalam musyawarah, kita tentu ingin mencapai suatu yang mufakat. Dalam masyarakat, kita tentunya sering mengadakan sebuah musyawarah untuk menemukan sebuah keputusan yang mufakat.
Keputusan yang mufakat bisa dicari melalui pendapat beberapa tokoh dan orang-orang tertentu atau orang-orang yang terlibat. Nah, melalui kegiatan bermusyawarah tersebut, kita sudah bisa menerapkan sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Walaupun kejadian ini terlihat biasa saja di kalangan masyarakat, namun ini adalah salah satu cara kita untuk selalu menjalankan pedoman hidup yang berpegang teguh kepada Pancasila. Contoh lainnya, kali ini peran murid atau siswa-siswi di dalam lingkungan sekolah. Sebagai siswa berpedoman Pancasila, kita harus mampu menanamkan sikap tunduk dan taat terhadap apa saja yang diperintahkan oleh guru, yang itu tentunya demi masa depan kita yang jauh lebih baik. Selain tunduk dan patuh terhadap guru, kita juga harus tunduk dan setia menjalankan peraturan serta menjauhi larangan yang sudah ditetapkan oleh sekolah, baik itu peraturan tersirat maupun peraturan tersirat. Dari penerapan tersebut, kita sudah bisa menerapkan sila yang kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Dari kedua contoh tadi, kita sudah dapat menyimpulkan bahwa melaksanakan kehidupan berpancasila tidaklah sulit. Bahkan kita juga tanpa sadari, dengan spontan kita sudah sering melakukan penerapan kehidupan berpancasila. Kehidupan berpacu pada Pancasila terkadang masih menjadi sisi tradisional dalam zaman maju seperti sekarang ini, sekaligus menjadikan kita ragu untuk menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai masyarakat Indonesia yang menganut Pancasila sebagai pedoman hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, jangan pernah ragu, bahkan malu untuk melakukan kehidupan bermasyarakat yang menganut Pancasila. Apa yang akan terjadi pada bangsa ini jika semua masyarakat Indonesia tak mau menunjukkan jiwa berpancasila yang notabene adalah tujuan masyarakatnya untuk melakukan pemerintahannya? Semoga dengan adanya peringatan Hari Pancasila pada tanggal 1 Juni bisa menjadi sebuah keputusan yang tepat untuk terus menumbuhkan rasa cinta tanah air dan melaksanakan kehidupan berpancasila. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.